Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya, hak hukum saya berkaitan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Denny Siregar. Maksudnya gimana, Bang? Saya akan laporkan. Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Denny Siregar ditangkap? Oh, ditangkap, dia akan diadili oleh perbuatannya sendiri. Ini yang ngomong Ketua Relawan Jokowi, Bang? Yang ngomong itu Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Denny Siregar ditangkap? Tangkap dia. Ternyata kita masih mewarisi perilaku Orde Baru yang mudah sekali menstigmatisasi siapapun yang beda pandangan. Artinya kita ini punya pengalaman politik kayak Bang Hendro ini kan senior yang luar biasa ya. Saya hormatin beliau nih sebetulnya nih. Tapi kali ini coba saya beda pandangan. Tapi saya tidak menstigma beliau seorang yang fasis atau Orde Baru, gitu. Karena saya harus konsisten di situ. Begini, Mas Yos. Ya nggak mungkin juga lah saya yang berpuluh-puluh tahun dari 98 kita ini ngelawan otoritarianisme, kemudian kediktatoran, kemudian kita harus melanggengkan juga 98 itu salah satu gerakan besar di Republik ini yang memutus mata rantai kebencian. Kalau seandainya kita masih menenteng dan mewariskan kebencian, udah berapa banyak di Sudirman itu orang harus digantung. Dan itu kita tidak lakukan. Selama 98 sampai periode kemari itu ada B.J. Habibie, kemudian ada Gus Dur, ada Mega, kemudian ada SBY, dan sekarang Jokowi. Tidak ada yang namanya stigmatisasi itu. Nah sekarang tren stigma itu nongol lagi. Gitu loh. Kita punya tanggung jawab moral dong. Untuk bagaimana menenteng bangsa besar ini pada narasi-narasi yang berbasis konsolidasi, rekonsiliasi. Kalau begini terus kapan bangsa ini bisa menemukan atau bisa menikmati bangsanya sendiri? Ini akhirnya kita mundur terus menjadi bangsa mundur terus. Mas, sorry saya potong. Kita jangan berbicara kebencian kemudian dihubungkan dengan penegakan hukum. Kalau kita berbicara gakum, law enforcement, jangan kemudian ketika kita itu menegakkan hukum, kemudian itu dibilang kebencian. Tidak ada seperti itu. Densus melakukan penangkapan terhadap Munarman karena melengkapi alat bukti. Mas Yos yang baik hati. Bukan Mas Yos, saya islah Mas. Melanggar konstitusi atau tidak? Bukan Mas Yos, saya islah. Mas Israwi, Mas, apa yang saya lakukan salah atau tidak, Kang Mas? Saya tanya. Mas, ya, saya bilang ya dari awal ya, kalau Anda salah atau tidak? Kalau Anda ini bukan seorang relawan Jokowi yang kemudian diberi, yang kemudian mempunyai jabatan sebagai komisaris utama. Jawab dulu dong, biar fair. Begini loh. Anda nggak punya hak untuk membatasi rasa kemanusiaan saya. Anda nggak punya hak untuk membatasi pandangan politik saya. Anda berbicara kemanusiaan, membela Munarman, sementara Anda tidak membagi kemanusiaan kepada korban-korban teror yang ada selama ini. Apakah Anda membagi itu? Mas, apa yang saya bilang adalah oppositum retentionis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas, hari ini Pak Jokowi masih berbicara anti radikalisme. Mas, ada aktivis HAM di Indonesia ini, namanya Yatim Hin. Dia itu membela seorang teroris waktu kasus bom BCA. Dia juga membela seorang pembunuh yang dia bela, dan sampai detik ini yang namanya Yatim Hin itu menjadi ikon. Mas, saya tidak mau mempersoalkan Anda membela siapa sebenarnya. Saya tidak mempersoalkan Anda membela siapa. Tapi ketika Anda seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa ini fitnah, bahwa ini semua adalah hoax dan segala macam, Anda pikir amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dibikin oleh Jokowi untuk Densus ini adalah main-main. Seolah-olah Densus menangkap dia hanya berdasarkan fitnah. Pak Jokowi selama 2 periode ini sibuk membangun barrier-barrier dan benteng dari radikalisme dan terorisme. Tapi tiba-tiba Anda yang mengaku sebagai relawan Jokowi, tapi Anda memilih berada di luar benteng untuk menyerbu benteng itu. Ini menurut saya masuk akal nggak? Ini dramatisir banget ini. Gimana? Tolong diulang. Mana yang diserbu? Anggapannya tidak sejalan dengan Anda meringankan seorang Munarman yang ditangkap Densus karena